Masa orang habis mandi dari kamar mandi terus keluar berjemur? Habis mandi pakai celana dulu baru nolong ibu. Nggak ada, nggak ada. Siapa? Dengan selamat sampai ke bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Keko ketemu lagi dengan saya Mbah Hasan. Dan kali ini ada yang berbeda karena Mbah Hasan terpaksa harus keluar dari tempat praktek biasanya untuk menyambangi Mbah yang satu ini. Ini adalah momentum yang sebenarnya bikin deg-degan juga karena Mbah ketemu Mbah. Dan kita lihat siapa yang paling pinter di antara kita berdua. Ya sudah pasti. Mbah. Gini. Oh, ayah rojak dong kalau kayak gini, Mbah. Mbah Sujiwo Tejo. Ini agak ribet nih kalau saya nyebutin nama Sujiwo Tejo tuh selalu berlibet. Ada yang Sujiwo Tejo, ada yang Sujiwo Telo, ada memang berlibet ya. Aku juga nggak tahu. Mbah Tejo aja. Mbah Tejo, ya. Baik, Mbah Tejo. Kita akan mulai saja. Sebenarnya ini simpel aja. Kalau praktek saya di luar ini nanti saya ada 24 angka di sini yang akan dipilih sama Mbak Tejo. Mbak Jiwo. Mbak Jiwo akan milih 10 nomor dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ akan langsung dijawab sama Kenapa ada 24? Ya cuma kebutuhan aja sih, frame-nya aja sih. Sebenarnya nggak ada pertimbangan apa-apa sih. Nggak ada estetika, nggak ada ya feng shui-nya segala macam nggak ada gitu. Cuma kebutuhan Tapi ada, estetika. karena daya tangkap mata manusia itu 24 clap per detik. Wah, keren. Ini luar biasa. Informasi Berarti baru. Wendy Cagur adalah televisi yang mempertimbangkan daya tangkap retina. Tak 24 per detik. Wah, keren. Per detik. Padahal kita nggak mikirin itu loh. Nggak apa-apa. Iya. Tugasku mikirin. Betul. Terima kasih Pak De. Ya. Informasinya ini luar biasa sekali. Dan kenapa 24? Sebenarnya kan 24 itu kan jam kan. Ada 24 jam gitu. Jadi hitungannya itu aja sih sebenarnya. Dan 42 umurmu. Ya, dibalik. Dibalik. Kalau dibalik. Iya. Berarti tahun depan ganti. Nggak usah sampai ke situ. Oke. Nggak usah sampai ke situ Pak De ya. Ya. Nggak usah ngomongin masalah teknis ya. Ya. Ini kan konten saya nih. Pak De tinggal sekarang pilih. Kita buka. Nah, saya tidak tahu pertanyaannya apa. Jadi ini adalah hoki-hokiannya Mbah Jiwo untuk memilih pertanyaan dan untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Saya tidak bantu jawab. Saya hanya memberikan pertanyaan. Bisa dikasih clue, baiknya aku milih clue. Loh, kok aku? Aku nggak tahu. Kan Hasan itu nama seorang filsuf besar dari Garut. Hasan Mustafa, gitu. Sebenarnya nggak ke situ. Loh iya. Ya. Bahasan Ya ya. betul. Pembahasan itu sebenarnya dari pembahasan. Ya aku nggak peduli, tapi Hasan tuh jadi jalan nama utama di Bandung, Jalan Kiai Haji Hasan Mustafa. Iya sih. Itu. Jadi Betul. tolong dikasih clue. Kenapa jadi tanggal lahirnya Mbah? Tanggal berapa? Oke. Kalau saya tuh selalu ngawalinnya dengan tanggal lahir. 31. Tanggal 31 nggak ada dong, Pak De. Oke. Ya kalau zaman Tanggal itu 31. di mistik berarti 3 sama 1 4. 4 terus. 4. Oke. 4 ya? Ya. Berarti kita lihat soal pertama 4. Mbah, Kenapa di wahana mandi bola anak tidak disediakan handuk? Dari Prayogi Adsa. karena jelas kan dia disuruh mandi, tidak disuruh handukan. Disediakan Tapi kan biasa di tempat mandi harus kan biasanya orang yang biasanya itu orang yang mainstream nggak jelas hidupnya gitu. Ya sudah bagus di tempat mandi disediakan mandi handuk itu tempat handuk, wahana handuk. Ini wahana handuk. Ini jelas wahan mandi. Ya tapi kan orang biasanya kalau habis mandi andukan, Mbah. Karena nggak sabar. Padahal Tuhan sudah bikin matahari. Masa orang habis mandi dari kamar mandi terus keluar berjemur? Kan kita disuruh sabar. Yes.
sabar sama mau kemana sih? ya ke kemana-mana sih. Ya iya sih kita pakai handuk karena memang ada urusan, Mbak. Iya. Berarti intinya orang mandi harus sabar. Kita memang dididik gak sabaran dari kecil. Bangun tidur, Terus mandi. habis mandi, Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ikut tolong ibu membersihkan. habis mandi pakai celana dulu baru nolong ibu. Ya betul. Cuma kan dipersingkat. Nggak bisa. Kalau dong, lagu gimana didetailin kayak dong? gitu ya kepanjangan dong, Mbak. Nggak bisa, habis mandi pakai celana dulu yang rapi, hargai ibumu, baru menolong ibu. Oh iya juga ya. Oke, terus. Iya baik. Terima kasih, Mbak. Pencerahan ini luar biasa loh. Makanya kok udah dijawab ya pertanyaannya. Cerdas luar biasa. Pertanyaan selanjutnya kita pilih nomor. Monggo. Kasih clue lagi, bahasan. Usia Mbak sekarang berapa? 59. 595 tambah 9 itu berarti 14. Oke. 18. Ini dari dulu namanya mistik. Dulu zaman masih judi jangan judi tapi namanya di mistik. Kalau ketemu ular itu nomor berapa gitu loh. Dari 14 kok. 59 tambah 9 14. 18 dari mana gitu? Dari mana? Enggak. Ini kan yang tanyakan Mbah. Sekarang saya tanya, 14 sama 18 lebih dekat mana sama Mbah? Saya lebih dekat Bintaro. Iya, itu daerah. Itu daerah. Bintaro berapa? B-I-N-T-A-R-O. 8 berarti. 8. Oh, 8. Oh, oke. Ya, 8. Ya. Padahal kan dia udah punya pilihan sendiri, ngapa musingin gua jadinya. 8. Nah, ini buat Mbah. Sebagai seorang presiden Jancukers. Sebenarnya apa artinya Jancukers? Mungkin banyak yang belum tahu nih, Mbah. Jancukers itu orang yang menganut jancuk, itu Jancukers. Jancuk tuh apa? Jancuk itu panggilan apa sih? Kalau dengan jancuk pun aku nggak bisa mengetuk pintu hatimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu. Oh, kayak ngerti aja loh. Enggak, jancuk tuh artinya apa sebenarnya? Ya itu, jancuk itu artinya itu. Jancuk itu sapaan apa sih, Pak De? Sapaan. Surabaya. Jadi nanti kalau istrimu kan orang Gorontalo kan, ya. Bilang kalau ketemu orang tua bilang jancuk, itu bagus gitu loh. Kasih tahu itu sopan gitu loh. Bapak dari mana? Nggih, jancuk. Itu ajaran Jawa yang bagus. Orang Solo pasti seneng, orang Jogja pasti seneng gitu loh. Gitu loh. Kok saya nggak percaya ya dengan omongan Mbak barusan. Karena kan setahu saya nih, Mbak, jancuk tuh kayak buat beberapa orang mayoritas ya itu adalah panggilan yang kasar kan? Enggak. Sebenarnya tidak. Nah, perspektif yang berbeda bisa juga sih. Mbak Hasan pernah ngomong kalau kita ngomong dari hati nyampenya ke hati. Nyampenya ke hati. Tergantung maksud. Betul. Kalau untuk keakraban, jancuk itu bisa rasa sayang. Jancuk, aku nggak punya rokok, kasih rokok, itu bisa gitu kalau di Jawa Timur. Jancuk, kamu dari tadi minta rokok terus ke aku, gitu. Itu bisa, tapi bisa serempetan, jeder, jancuk, gitu loh. Dalam hal serempetan, kalau kamu pernah ke Mesir, kita harus belajar dari orang Mesir. Serempet-serempetan apapun berantem, Allah Nabi, salawat, sudah selesai dengan salawatan. Gitu loh, gitu. Jadi kita perlu belajar. Tapi jancuk itu bisa keras, bisa enggak. Tapi diambilnya sebenarnya cintanya. Kalau aku ya, kan tergantung orang. Bisa aja yang berpendapat. Tapi ada gak orang yang tidak menerima ketika dipanggil jancuk sama Mbah? Waktu di Blitar aku pentas di depan candi tempat perabuannya Raden Wijaya. Aku bilang nyanyi lagu jancuk. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya lo bilang jancuk semua. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan jancuk. Anak-anak kecil ngomong jancuk. Terus di depanku ada ibu-ibu, aku sampai berhenti. Kamu jangan ngomong jancuk ya. Kamu masih anak-anak, jancuk itu nggak bagus. Kenapa kamu dari tadi ngomong jancuk? Malah ibunya yang sering ngomong jancuk. Dan dia mencontohkan yang nggak baik buat anaknya malahnya. Di depan aku pengen ketawa, Mbak Hasan. Jadi
Sebenarnya semua kata kalau digunakannya dengan hati mungkin menjadi indah ya. Atau tidak? Aku ketemu beberapa teman Sunda dikit-dikit ngomong anjir, kadang-kadang anjing. Ketemu Budi Dalton, ketemu Manjasa, anjing. Gitu. Nggak apa-apa malah enak. Anjing, enak malah akrab. Tergantung tempat dan orangnya siapa berarti. Tergantung tempat dan orangnya. Itu arti Janjibar. Selanjutnya? Hasan. Hasan itu 5. Aksan, ihsan, ikhlas. Ikhlas itu berarti kosong. Nggak ada ya kosong? Nggak ada kosong. Ini kosong. Ini 10. Kosong 10. 10 atau 20? Nah, ini menarik. 10 atau 20, dua-duanya sama-sama kosong. Berarti tapi kan satu-satunya kita Mbah harus pilih Sujiwo Tejo iya, di dunia. kita harus pilih satu. Kalau ini berarti poligami. Benar, bagus. 10. Kaget dia. 10. Iya. Teh Mbah Nopi, daging. Mbah. Daging, tomat, keju, roti, makanan sehat. Nggak bisa bacanya nggak gitu, Masya Allah. Mbah Daging, Bukan. tomat, Bukan. keju, roti. Bukan, nggak. Yuk, coba. Ya kalau secara bahasa Indonesia Nggak bisa. benar. Mbah Daging, tomat, keju, roti, makanan sehat kan? Ya tanya ke Mbah Daging. Kita Mbah Jiwo ini bahasan. Mbah Daging. Ini pertanyaan untuk Mbah Daging. Dia kurang koma, Mbah. Sebenarnya Mbah, daging, tomat, keju, roti, makanan sehat kan? Tapi kenapa burger nggak sehat? Kan isinya sehat. Siapa bilang burger isinya sehat? Ya ini kan isinya ini, daging, tomat, keju, roti. Tahu isi Sumedang, isinya bukan Sumedang kan? Betul. Ya itu daerah. Loh. Itu daerah, tahu isi daging. Burger isi daging, tomat dan lain-lain belum tentu bersih itu karena tahu isi Sumedang, isinya juga bukan Sumedang. Memang bukan tahu isi Sumedang, Iya, tahu isi daerah Sumedang. Nggak ada daerahnya sama Iya. dengan daerah. Udah pertanyaan ini batal lagi bukan untuk saya, ini untuk Mbah Daging. Nggak bisa. Nggak Iya. bisa. Oke, selanjutnya. Oke. Ini kan buat Anda sebenarnya. Nggak bisa, salah. Ini dari salah cuma kurang koma doang. 10 juta sama 10.000 itu cuma beda koma loh. Beda titik. Jangan mendengarkan titik. Ya tapi terus, kan Mbah paham kan maksud pertanyaannya, paham kan? paham, tapi aku menghargai Mbah Daging. Kalau aku Gak jawab, perlu deh, gak ada juga yang namanya Mbah Daging. loh, Ari Daging. Ya, Ari Daging itu kalau sudah tua dipanggil Mbah Daging. Satunya Ari Tulang. ya kan bisa dipanggil Mbak Ari. Sekarang manggilnya akunnya ada namanya Daging. Iya betul, akun Instagramnya namanya Daging. Lah ya kalau udah Mbah Daging. Yang itu yang kurus yang koreografer itu Ari Tulang. Iya, terus dipanggilnya Mbah Tulang. Mbah Tulang. Jadi Mbah Paman kan, Tulang Paman. Iya, kan? Tulang Paman itu Ya, di oke, Medan. terus. Oke. Nomor berapa? Ini udah baru 3 nih. Saya pingin nomor cantik, Pak. Nomor cantik, lagi habis stoknya nih Pak. Yang kalau di jalan bisa dikawal gitu loh, Pak. Nomor yang mana? 1 dong. Nomor 1. Oke. Berarti ini kalau di jalan pakai nguing-nguing. Pasti. Oke. Nggak mungkin enggak. Tahun berapa manusia pertama kali menginjakan kakinya di bulan? Dan ini adalah pertanyaan senilai 500.000. Tahun berapa manusia pertama kali menginjak? Ini ada uangnya Mbah, 500.000 rupiah. Kalau Mbah Sujiwo Tejo bisa menjawab, langsung. Ibuku pernah bilang, hidup itu jangan mengejar uang. Jadi buat apa saya ngejar-ngejarnya pertanyaan kayak gini? Hanya untuk mengejar uang. Ya nggak perlu dikejar. Maksudnya kalau bisa jawab dapat tadi. Duit itu aja mbok kejar, biar duit yang mengejar kamu. Gitu loh. Nah, kalau aku mengejar untuk menjawab ini kan aku yang mengejar duit 500.000 Nggak itu. perlu dikejar, maksudnya. Padahal duitnya biar ngejar aku. Ya nggak. Ya maksudnya kalau dijawab aja, ntar dapat hadiah duit. Nggak perlu. Bilang aja sih nggak bisa jawab, udah gitu. Bisa sebenarnya. Ya kalau bisa jawab. Kalau bisa jawab jawabannya bener, Mbah Jiwo dapat uang 500.000. Sesimpel itu menurut saya.
Bisa apa maksudnya enggak? Tahun Armstrong. berapa manusia pertama kali menginjakan kakinya di bulan? Saya nggak boleh mengerjakan sesuatu kalau nggak ada hadiahnya malah aku jawab. Begitu ada hadiahnya nggak males. Nanti dikira orang apa? Wow, Mbak Gio komersil apa? Nggak ada. Pinter banget menutupi kebodohan nih orang. Karena ada duitnya, males jawab aku. Gitu. Ya, udah. Jadi tahun berapa? Anggap aja nggak usah. Jadi tahun berapa? Anggap aja nggak ada duitnya sekarang. Anggap aja nggak ada uangnya. Tahun berapa? Nah itu, kita ini hidup di Jakarta. Butuh uang. Iya, masa? Berarti 5, udah 4, jauh-jauh. 3, 2, 1. Tahun berapa? Ya tahun berapa dulu? Jawab dulu Mbak Jiwo, jawab. Tahun berapa? Di seluruh tahun ketika cinta kita diterima oleh calon pasangan, itu kita serasa menginjak bulan. Gak gitu. Loh. Gak gitu. Gak gitu. Ini pertanyaan eksak. Ini Nggak pertanyaan. bisa. Ini nggak ada hubungannya sama perasaan. Bahasan menyatakan cintanya dan diterima ketika itu bahasan menginjak bulan. Rasanya udah. Iya, itu mah kalau ngomongin perasaan. Ini ngomongin eksak ini, yang jelas gitu. Itu nggak ada hubungannya. Udah nyerah, gitu aja udah. Akui. Susah banget ngakuin. Kita bangsa yang nggak mudah menyerah. Ya udah jawab. Kalau emang udah menyerah jawab. Tahun 45 itu. Tahun 45. Ketika Jepang kalah sama sekutu. 1945 adalah tahun pertama kali manusia menginjakan kakinya di bulan. Jepang tak lupa ada sekutu. Ya betul. Ya itu. Enggak ini. Ya di situ bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesia, manusia pertama kali menginjakan kakinya di bulan. Kelamaan, 1969, udah. Tuh jawabannya. Ya bilang kalau serius dong, itu kan waktu Louis Armstrong ke situ. Bodoh amat. Aku udah pikir dijawab. pertanyaan guyon. Tadi dibilang 500.000. Next. Gitu. Tadi kan udah dibilang serius. Dengan siapa coba Louis Armstrong menginjak rembulan? Orang Indonesia bapak saya. Siapa? Dengan selamat sampai ke bulan. Oke. Masih ada 6 nomor nih. Orang Jawa itu sukanya angka 3. 3. Ntar dulu, falsafahnya miwiti, mengawali, menengahi, mungkasi. Mengakhiri. Berarti pilih 3. 3. Dari Nur Amali Arhani, Bah, ada hubungan apa organ tubuh sama organ tunggal? Saudarakah, keponakan, atau mertua? Mertua. Ya. Asal. Si penting udah dijawab. Asal. Oke. Malam pertama kan pertemuan antar organ itu. Betul. Gitu kan? Iya kan? Betul. Selalu nanggap organ tunggal. Betul. Yang nanggap mertua. Betul. Iya. Oh, luar biasa, bener. Yang nangkep mertua. Iya. Berarti hubungannya organ Terus nggak ada hadiahnya ini? Nggak ada. Giliran ada hadiahnya aja. Selanjutnya. Jumlah kromosom manusia itu kurang dikit akan menjadi simpanse, kelebihan sedikit akan menjadi babi. Jumlahnya 23. 23. Iya. Kalau 22 akan kalau nggak jadi babi simpanse, 24 jadi babi. Jadi 23. aku mau jadi manusia. 23. Mbah, kenapa cicak memutuskan ekornya? Padahal kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa tuh? Anda kan kata-kata Anda begitu puitis, Mbah. Iya. Di Twitter, di media sosial tentang ini cinta. boleh tahu siapa yang bikin nggak sih? Nah, ini Prayogi Adasa. Prayogi Adsa. Jawabanku kalau ketemu Prayogi Adsa, dasmu. Udah itu aja. Itu aja ya. Itu jawabannya dasmu. Ya. Karena memang sudah tidak cocok, udah nggak usah dipaksain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lagi. Rukun Islam. Rukun Islam. Ya. 5. Nah, Negara Asia Tenggara. ini bernilai 750.000. Ini serius ya, Mbah. Negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Thailand bukan? Apa? Thailand. Thailand. Yakin? 750.000 rupiah? 750.000 rupiah. Sah.
Sah? Sah. Dan jawabannya betul. Ini luar biasa sekali. Ini nggak ada rekayasa ya. Salah. 750.000 cash. Katanya orang nggak butuh duit. Jangan ngejar duit. Kalau aku butuh duit, tak taruh di kantong. Oh. Karena aku nggak butuh duit, duit aku junjung tinggi, nggak aku belanjakan, tapi aku berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya berarti kalau emang nggak butuh-butuh banget, mendingan sedekahkan ke orang yang lebih membutuhkan, Mbah. Nah kebetulan kan saya punya kru banyak nih. Mereka juga harus dihidupi setiap bulannya. Satu kru itu sudah bisa dihidupin dari 1/60 tayangan Lapor Pak. Satu kru yang lain bisa dihidupi dari calon stripping bulan Januari. Pakai dibongkar lagi. Belum acara-acara tahun baru. Yeah. Jadi kata ibu saya, jangan bersedekah pada orang yang sudah berlimpah. Selanjutnya. Rukun iman aja. 6. Kita lihat 6. Chandra Firmansyah, Mbak mau nanya, kenapa kipas angin suka tolah-toleh? Apakah karena banyak masalah? Sebenarnya masalah apa sampai segitunya? Enggak juga. Ini nggak bisa, tolah-toleh nggak selalu banyak masalah. Orang zikir tolah-toleh nggak ada masalah, justru karena itu justru nggak ada masalah. Kenapa? Salah, pertanyaannya udah salah. So, kenapa kipas angin suka tolah-toleh? Apa sedang berzikir? Mestinya gitu. Kita malu dong sama kipas angin aja bisa mengingat. Gitu mestinya. Iya, kan yang nanya dia bukan saya. Oh iya oke. Kenapa tolah-toleh kok ada masalah begitu? Gimana jam dinding bayi yang tolah-toleh begini tuh? Ada kan jam dinding gitu? Bener. Nggak ada masalah itu, gemuk. Coba jam dinding yang anak kecil itu ya gini-gini gemuk kan? Gemuk. Nggak ada masalah berarti. Berarti masalah lu ya, ilmu masalah yang masalah. Masalah. Karena dia yang bertanya, dia yang bermasalah. Chandra udah terjawab ya. Tuh, bukan berarti ada masalah. Justru mungkin kipas anginnya sedang bersyukur jadi kipas angin. Iya. Walaupun dia diam, tapi dia ngasih kebahagiaan buat orang-orang di sekitarnya. Good. Hanya dengan menoleh saja. Kesejukan. Keren. 2 lagi. Aku suka bola. Olahraga tuh hampir semua nggak suka kecuali bola. Karena kalau yang lain-lain pasti ada angkanya, pasti ada menang. Kalau bola bisa 0-0 gitu. Ya. Bulu tangkis nggak ada kan 0-0? Nggak bisa. Nggak ada. Kecuali pada diem. Bisa 0-0, nggak Kecuali mulai. pada tolah-toleh. Tolah-toleh doang. Iya. Betul ya, cuma bola yang 0-0 ya. Nggak enak ngelihat pertandingan yang sudah ada angkanya, pasti ada gamenya, ada bola belum tentu bisa 0-0 loh. Itu yang aku suka. Karena itu aku pilih angka 11. Nggak ada urusannya. Lu kesebelasan. Oh, ada cadangannya. Pemain cadangannya berapa? 11 juga, 22 biasanya. 22 berarti. Sama cadangannya. Tapi nggak apa-apa jadi monyet. Oh iya. Ya nggak, cuma nanya doang, ntar udah kepilih, nyesel lagi. 11 atau 22? Cadangan sampai 11? Biasanya yang saya tahu gitu. Kalau saya diajarin di sekolahan gitu. Cadangan sampai 11? 4. Oh. 24? Tadi total 24? Oh, sama kipernya ya? Ya tapi nggak apa-apa, 24 tapi jadi babi. Itu kan kromosom. Nah tadi. Iya, tapi kan tetap aja, ya terserah. Tapi babi itu jadi navigator loh kalau di laut. Babi kalau di kapal, di mana dia menghadap, itu ke sana akan arah pulau. Tanya ke pelaut deh. Kalau babi di kapal terus dia lihat, pasti di sana ada daratan. Gitu. Saya baru tahu. Bi, bener Bi. Enggak. Maksudnya dia dulu sempat ngelaut, Oh, jadi dia kalau di laut hadap kemana? Kemana dia menghadap di situ arah daratan? Jadi 24. Babi ya? Oke. 24. Oke, 24. Dari lagi Prayogi Atsa lagi. Sabun cuci piring bisa buat nyuci gelas enggak, Mbah? Sabun cuci piring.
Ini kan yang tadi itu yang pertanyaannya. Betul, betul. Jangan kita batalkan aja. Nggak usah, nggak boleh emosi. Jawab dulu pertanyaannya. Tapi ini udah orang nggak beres. Kenapa? Gitu. Kan tadi yang Cica itu kan, Cica memutuskan kenapa nggak bisa. Betul. Nah makanya mungkin dia tahu, dia visioner, dia tahu pertanyaan tadi nggak dijawab, makanya dia ngirim lagi pertanyaan ini. Oh. Jadi bacalah pertanyaannya, jangan dibaca siapa yang bertanya. Betul. Ya? Oke, good. Itu good, kan. Oke, good. Dengarkan apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Oke. Itu saya lihat di angkot. Iya, ada di stiker. Iya kan? Ada di stiker. Sabun cuci piring bisa buat nyuci gelas nggak? Atau enggak? Ayo, bisa apa enggak? Kan sabun cuci piring. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau piringnya bekas mie Aceh, terus gelasnya mau untuk kopi, nggak enak. Bumbunya kuat banget itu. Iya, tapi kan ya biasanya hilang. Pasti nempel ke kopi. Kamu pernah makan mie Aceh nggak? Pernah. Oh, itu kental banget. Iya, paham. Gitu loh. Tapi kan saya nggak ngopi, makanya saya nggak tahu. Iya juga ya. Jadi gimana ini pertanyaan? Sabun cuci piring bisa buat nyuci gelas atau enggak? Yang pasti sabun cuci piring, menurut saya bisa buat nyuci piring. Sabun cuci piring bisa buat cuci gelas atau enggak? Bisa. Yang jelas, dua-dua sabun cuci piring bisa nyuci otaknya Prayoga. Itu aja. Saya juga sependapat sih sebenarnya. Aku. Kita cuci otaknya sampai bunyi kik gitu kan. Supaya pertanyaannya bener. Bener. Gitu. Emang dia nggak ada kerjaan, makanya ngirim pertanyaan ke kita. Berarti pertanyaan terakhir. Selanjutnya. Kalau pakai Pak Timbul bukan selanjutnya. Apa? Nah, kita sesama pelawak, kamu sesama pelawak harus lihat almarhum Timbul. Selanjutkan. Oh, selanjutkan. Ya, itu Pak Timbul itu kayaknya. Selanjutkan. Ya. Nomor terakhir. Indonesia 17 Agustus tahun 17. Ya. Kalau tahun 45 gimana? Aku belum selesai nyanyi. 17. Kalau Agustus 8. Tahun 45. Ya kan? 45. Itulah hari banyak 365. 1945 nggak ada. Kecuali di jumlah 19. Coba jumlah. 18. Oke, 18. Ya kan? 1945. 1 tambah 9 berapa? Oh, ini batas angka dewasa nonton bioskop. Wah, padahal 1945 kalau di jumlah 19. Oh iya. Ya, lebih boleh lagi nonton. Berarti nih 19. Ayo. Pertanyaan penutup untuk Mbah Sujiwo Tejo di pembahasan kali ini. Bah, saya disuruh nyanyi lagu Topi Saya Bundar, sedangkan topi saya aja nggak bundar, Bah. Masalahnya, kalau lingkaran di pelajaran matematika itu pasti bundar kan? Tapi kalau topi nggak ada yang bundar. Cek deh, pasti menceng-menceng. Iya, itu kan... Coba deh ukur pakai mikroskop atau apa. Coba beli topi yang gitu. Pasti nanti ada yang anyaman yang di sininya begini. Ada. Iya. Itu pun boleh nyanyi. Apalagi persegi juga boleh tetap nyanyi Topi Saya Bundar. Iya, kalau topi emang nggak mungkin bundar dong, Mbak. Nah iya. Iya. Ya karena analoginya terlalu detail. Loh bukan. Ya nggak apa-apa, karena memang nggak ada topi bundar itu. Pasti ada menceng-mencengnya. Terus kenapa yang diciptain lagunya Topi Saya Bundar? Ya kenapa diciptakan bundaran HI? Nggak bener-bener bundar kok. Itu di situ ada gedung ini, nggak sama. Di situ ada gedung ini, di bundaran HI itu nggak. Tapi kan bundaran HI-nya bundar. Ya tapi kita nggak pernah bikin mobil, lingkaran mobilnya bener-bener bundar nggak? Coba kru-kru kalian. Kalau pasti agak nyeseng ke sini, apalagi kalau kita ke jalan Sahrir itu, pasti agak mencong gini kan, set. Nggak bundar. Kalau kita ke Imam Bonjol baru gini, tapi ini pun nggak bundar. Gitu loh. Mau balik kanan aja dari Sudirman, dari arah Tamrin, dari Sudirman ke bundaran HI, itu pasti nggak bulat gini. Pasti nanti mencong gini, ambil ke kanan, terus nanti ambil jalur kiri, terus baru nggak elips. Iya kan kita ngomonginnya bundaran HI-nya, bukan jalanannya. Jalanannya udah pasti mengikuti marka jalan. Kan hidup ini harus dijalanin. Buat apa kita ngomong bundaran HI kalau nggak kita jalanin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.